Di video kali ini gue akan membahas sebuah gear video yang sangat unik dan memiliki potensi penggunaan yang bisa sangat membantu kita dalam produksi video. Kepo apa produknya? Bumper dulu dong. Selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan buat yang belum tahu, ini adalah channel yang membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif yang biasanya meracuni para kaum-kaum produktif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin juga tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue akan mengenalkan pada kalian sebuah produk dari VUtech yang memiliki fungsi yang terbilang cukup unik, yang dari tadi mungkin udah bikin kalian salah fokus melihat ke sebelah sini ya. Jadi oke, ini adalah VUtech King pakai Q, sebuah 2-axis motion control head dan gimbal yang dibanderol seharga Rp6.999.000. Produk unik ini didistribusikan secara resmi oleh PT Denka Pratama Indonesia dan sudah dijual di dealer-dealer resmi dan juga berbagai toko online. Kita akan mulai dari bahas fisiknya dulu. Ketika pertama nyampe, produk ini memberikan kesan yang sangat profesional. Build quality-nya sangat baik, tapi tetap membawa bobot yang cukup reasonable, yaitu di angka 1,3 kg. Klaimnya sih itu bisa terwujud karena bahan yang digunakan adalah aerospace aluminium alloy, jadi memang terasa seperti metal. Tapi bobotnya nggak mengintimidasi buat dibawa-bawa. Gue cukup salut dengan VUtech yang dulunya terkenal sebagai brand gimbal murah, tapi sekarang selalu memberikan build quality produk yang terasa cukup premium. So, itu nilai plus juga untuk VUtech. Nah, utamanya produk ini adalah sebuah head untuk kamera yang dapat dipasangkan pada sebuah tripod. Karena dia memiliki mounting screw ukuran 3/8 di sisi bawahnya. Tapi, bukan sekedar head biasa, dia juga berfungsi sebagai motion control, di mana head ini bisa kita gerakkan dengan menggunakan remote secara wireless, kayak yang dari tadi kalian lihat kalau dia bergerak-gerak itu dikendalikan oleh Scopitro menggunakan remote. Dan untuk kontrolnya sendiri kita bisa atur juga melalui dial wheel yang ada di remote-nya. Dan kita bisa atur mode untuk pergerakan cepat ataupun lambat. Dan pergerakannya sendiri itu sangat halus serta presisi. Di remote-nya ini juga tersimpan beberapa mode yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan penggunaan si motion control-nya, dan pengoperasiannya dipermudah karena remote-nya ini sudah touchscreen. Nah, ngomongin remote-nya sendiri, dia juga cukup unik. Jadi remote-nya ini sebenarnya bisa kita pasangin ke head-nya untuk jadi control handle, dan produk ini bisa berfungsi juga layaknya handheld gimbal. Tapi perlu diingat kalau dia hanya 2-axis, belum 3-axis gimbal. Jadi ruang geraknya nggak sebebas gimbal-gimbal yang ada di pasaran. Tapi menurut gua ini adalah side feature yang menarik terlepas dari fungsi utamanya. Tapi yang menurut gue cukup mengganggu di sini karena baterainya, masing-masing headnya dan remote-nya punya baterai, tapi dua-duanya punya cara pengecasan yang berbeda, di mana si baterai bawaan headnya itu berukuran 2200 mAh dan dicas menggunakan USB Type-C, sedangkan si remote-nya menggunakan micro USB. Dan menurut gue itu keputusan yang cukup aneh. Mungkin kalau dua-duanya pakai USB Type-C akan lebih oke. Tapi kabelnya sih udah include, jadi ya nggak problem banget lah. Fungsi utamanya sendiri kayak yang udah gue sebutin dari tadi adalah sebagai head motion control untuk kamera kalian. Ada beberapa mode yang bisa kalian gunakan untuk menciptakan gambar yang menarik. Ada mode time lapse di mana kalian bisa mengatur pergerakan poin A dan juga poin B dalam durasi tertentu untuk menciptakan motion time lapse yang menarik. Mode rotate untuk mengambil gambar secara berputar. Tapi gue di sini menggunakannya untuk merotate objek kamera yang gue B-roll biasanya, karena itu hasil pergerakannya halus banget walaupun dalam kecepatan rendah. Lalu ada juga wide angle dan juga pan shot, dimana wide angle ini untuk menghasilkan gambar yang lebih wide dengan mengambil 9 foto di perspektif berbeda yang nantinya disatukan di proses editing. Dan pan shot untuk mengambil foto panoramik, dan keduanya itu diatur secara otomatis oleh sistemnya. Yang paling potensial buat dipakai sih menurut gue di mode time lapse ini, karena kalian bisa atur waktu pergerakan yang singkat untuk mendapatkan pergerakan yang cepat, tapi kalian juga bisa atur waktu yang sangat lama untuk menciptakan pergerakan yang sangat lambat untuk time lapse yang lebih proper. Well, kayak yang kita tahu, kebanyakan gimbal sekarang juga sudah mendukung fitur motion time lapse seperti ini. Lalu apa yang membuat VUtech King ini spesial?
Oke, biar gue jelasin. Pertama, dia memiliki form factor yang jauh lebih kokoh dan lebih ringkas dibandingkan sebuah gimbal. Makanya dia bisa menghandle kamera yang besar dan berat seperti One DX Mark III kayak di B-roll yang gue contohin. Dengan dimensi headnya sendiri yang nggak terlalu besar dan nggak ada arm-arm yang bikin kameranya mentok. Bayangin aja kalau kalian pakai gimbal buat kamera segede gitu, pasti butuh gimbal yang gede banget. Dan bahkan Vayu mengklaim kalau payload dia juga cocok untuk beberapa jenis kamera cinema. So, menurut gua udah cukup kelihatan tujuan dari produk ini. Di samping kemampuannya menopang kamera besar untuk melakukan motion time-lapse, form factornya yang simple ini nggak cuma bisa gantiin head tripod aja. Kalian juga punya potensi untuk memasangkannya dengan sebuah motor slider dan dapat menghasilkan motion time-lapse yang lebih menarik lagi. Tapi perlu dicatat kalau si Vayu King dan slider ini memiliki pengaturan yang terpisah, jadi kalian perlu perhitungkan settingannya dan ada extra effort di situ. Mungkin kalau nanti Vayu Tech juga bikin motorized slider, ekosistemnya bisa jadi lebih mudah. Who knows? Oke, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Overall, ini adalah produk yang menarik untuk target pasar tertentu karena dia menawarkan fungsi yang belum ditawarkan gear-gear lainnya. Bahkan motion control head lain yang gue tahu itu cuma ada dari brand Rhino dan juga Edelkrone, dan produk yang satu ini harganya jauh lebih affordable dari kedua brand tersebut. Tapi tentunya masih ada ruang untuk improve. Gue berharap Vayu Tech bisa mendevelop integrasi software yang lebih easy to use untuk produk ini yang bisa kita kendalikan via HP ataupun laptop, dan juga menghadirkan mode point moving yang lebih luas dan lebih fleksibel. Jadi nggak cuma titik A dan titik B yang harus kita pakai di mode time lapse, serta mungkin movement record, sehingga kita bisa menggerakkan head secara manual dan gerakan yang sama bisa kita ulang-ulang. Fitur yang gue sebutin tadi, diem ngadep depan. Oke. Fitur yang gue sebutin barusan sebenarnya udah ada di motion control yang jauh lebih mahal dari Vayu Tech King ini. Jadi King ini tetap opsi yang menarik di harga yang jauh lebih affordable. Tapi menurut gue, hardware-nya udah ada, sudah capable, jadi bukan tidak mungkin bagi Vayu Tech untuk mendevelop sistemnya agar lebih advance lagi. Pasti akan merusak pasar brand lain nantinya. Oke, paling segitu aja sedikit pembahasan dari gua. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian. Jangan lupa kalau kalian mau dapat info terbaru soal produk Vayu Tech, kalian bisa follow Instagram mereka di Vayu Tech Indonesia, @VayuTechIndonesia, dan juga distributor resminya di @DenkaPratama.id. Dan kayak biasa, kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera Daska, di samping gua ada Vayu Tech King dan EOS M6 Mark II. Dan jangan lupa untuk berkarya. Suara gua udah habis banget asli. Diam. Di video kali ini gue akan membahas sebuah gear video yang sangat unik dan memiliki potensi penggunaan yang bisa membantu kita dalam produksi video. Kepo apa barangnya? Di video kali ini gue akan membahas sebuah tentunya masih ada ruang untuk improve. Ya, tapinya lupa kah? Lu jangan kebanyakan geraknya. Versi software yang lebih easy to use untuk produk ini. Udah nggak usah ngangguk-ngangguk. Diem, untuk produk ini. Yang bisa kita kendalikan lewat telepon ataupun laptop. Tapi prompternya nggak gerak. Tapi tentunya masih ada ruang untuk improve, dan gue berharap Vayu Tech bisa mendevelop integrasi software yang lebih easy to use untuk produk ini yang bisa kita kendalikan via HP atau laptop, dan juga menghadirkan mode point moving yang lebih luas dan fleksibel. Oke, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Kayak aus banget nih gue. Dulu gue capek banget anjing. Overall, ini adalah produk yang menarik untuk target pas.
Tapi tentunya masih ada ruang untuk improve. Gua berharap ValueTech diem. Gue berharap ValueTech bisa mendevelop integrasi software yang lebih easy to use. Suara gue habis. Karena dia menawarkan fungsi yang belum ditawarkan oleh gear-gear lainnya.